domain mana atau yang akan dibeli. Kesulitan boleh nanti menghubungi Pak Ketua Starloop order domain. Kemudian harus masuk cPanel dulu. Kalau sudah masuk cPanel, dia akan muncul tampilan seperti ini. Inilah tampilan cPanel kita. Kemudian kita buat subdomain. Nah, subdomain untuk menampilkan memisahkan. Jangan sampai di dalam website kita itu ada website, ada aplikasi e-learning, aplikasi siakat atau si kampus. Nah, jadi kita misahkan lagi. Untuk jurnal kita buat jurnal. Ini menggunakan domain saya create. Nah, ini sudah pernah dibuat. Nah, ini sudah ada. Jadi kalau sudah, kita kembali. Nah, kita pilih seperti tadi, yang ini, install developer APS. Beda hosting, beda juga aplikasinya. Kita bisa menggunakan ini atau ini juga bisa. Nah, kita pilih sini OJS, Open. Nah, ini Open Journal System. Jadi sudah disiapkan oleh hosting itu sendiri. Jadi sebelum membeli hosting, silakan konsultasi dengan penyedia. Adakah fitur ini? Karena ada juga penyedia hosting yang tidak menyiapkan fitur ini. Jadi konsultasi memang penyedia hosting supaya memang hosting yang kita beli ada fiturnya ini. Oke. Ini untuk yang install langsung, ini hanya bisa versi yang terakhir OJS. Jadi kalau ingin yang versi berikutnya, silakan install manual. Ini OJS install. Nah, ini yang paling penting. Ini subdomain mana yang kita pakai. Kalau salah kita pilih, maka hilanglah data yang ada di domain itu. Misalnya kita tidak masuk subdomain, kita masuk di website-nya. Ketika diinstal, maka hilanglah website-nya kita. Jadi kita harus pilih di jurnal. Kemudian ini tempat penyimpanan file-file nanti, apa nama foldernya terus. Kemudian admin, pas admin. Nah, usahakan kalau yang resmi, yang untuk jurnal, ini verifikasi harus mencapai 90% supaya keamanan, tingkat keamanannya tinggi. Nah, ini kalau hanya mencoba boleh 42. Minimal dia 48%. Untuk menggunakan itu biasa menggunakan tanda karakter. Itu sudah 85, kemudian string. Nah, itu supaya lebih ini sederhana. Kemudian pilih bahasa. Kita pakai bahasa Inggris saja, kemudian install. Kita menunggu sampai prosesnya 100% selesai. Oke, ulang. Ini tergantung kecepatan jaringan. Oke, jadi sudah jadi jurnal kita. Ini hanya tempat OJS-nya, jurnalnya belum. Kita tes. Di sini tempatnya open, kemudian di sini login. Nah, ini tampilan jurnal kita. Ini yang belum disetting, ini baru pertama kali install OJS, belum ada isinya. Harus kita rubah dulu. Masuk dulu admin. Login. Nah, ini tadi kita sudah buat. Kalau ini OJS tempat kita menyimpan jurnal. Jadi kita buat jurnalnya dulu. Contoh Irhan Vincent. Nah, ulangan iring Tuhan hidup senang. Oke, ini deskripsi jurnal. Kemudian, nah ini link yang akan kita gunakan. Jadi jurnal file IH, kemudian enable public, save. Kita tunggu sampai selesai prosesnya.
ini masih banyak bahasa, kita belum atur, nanti di dalam baru. Nah, ini sudah dibuat. Nah, kemudian bahasa. Ini kalau kita centang semua berarti itu yang muncul. Jadi cukup 2 bahasa saja. Kalau mau yang lebih juga tidak masalah. Yang mau bahasa Spanyol, bisa Perancis. Jadi kita permudah, kita gunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi kita pilih 2 bahasa saja. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita centang semua. Nah, kemudian ini untuk pengaturan bahasa utama. Kemudian ini tampilan. Nah, ini tema apa yang kita pakai. Kita bisa beli tema, kita juga bisa modif sendiri. Ini warna, kemudian ini plugin. Nah, kita sudah memasukkan jurnal Irhanet. Kita cek apakah sudah keluar. Nah, ini sudah keluar namanya. Tinggal dimodifikasi bagaimana cara desainnya, cara mengatur letaknya. Jadi mengatur letaknya itu kita bisa beli template yang jadi, atau kita boleh minta bantuan tenaga IT untuk mengatur tampilannya menggunakan namanya file CSS. Seperti ini contohnya. Jadi untuk pengaturan, oke. Jadi pengaturan tampilannya menggunakan perintah ini. Ini untuk warna, pengaturan warna. Ini untuk gambarnya. Jadi ini yang digunakan untuk mengatur tampilan di OJS tadi. Jadi OJS aktif itu tadi, tampilannya diatur dengan baik. Oke, demikian Pak Ciko, saya kembalikan kepada